Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Em, Hari ini kami berdua akan menjelaskan materi mengenai lembaga keuangan mikro. Jadi, izin memperkenalkan diri, nama saya Cakradanu Aditya Pujarto dengan NIM 2021 12 11 023 dan juga ada rekan saya. Saya Dani Akang Arasad dengan nomor induk mahasiswa 2021 12 11 018. Next. Selanjutnya di sini ada sejarah lembaga keuangan mikro di Indonesia. Jadi lembaga keuangan mikro atau LKM ini di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, berakar dari praktik pinjaman dan tabungan masyarakat tradisional yang telah ada sejak zaman dahulu. Nah, keberadaan lembaga keuangan mikro ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi masyarakat yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Nah, selanjutnya di sini ada definisi dan karakteristik lembaga keuangan mikro. Yang pertama ini definisi. Jadi definisi LKM ini adalah lembaga yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Dan untuk karakteristik sendiri, LKM ini memiliki ciri-ciri prosedur yang sederhana, yaitu persyaratan pinjaman yang fleksibel, serta memiliki kedekatan dengan masyarakat lokal. Selanjutnya, ada asal-usul dan perkembangan lembaga keuangan mikro. Yang pertama itu ada asal-usul di mana asal-usul LKM ini di Indonesia berasal dari praktik pinjaman dan tabungan tradisional masyarakat seperti lumbung desa dan juga arisan. Nah, selanjutnya pada masa kolonial Belanda, lembaga keuangan mikro dikembangkan untuk mendukung aktivitas ekonomi petani dan pengrajin pada zaman kolonial tersebut. Terus yang ketiga ada pasca kemerdekaan, di mana setelah kemerdekaan, lembaga keuangan mikro ini semakin berkembang dan juga menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Nah, di sini ada peran lembaga keuangan mikro dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, yaitu inklusi keuangan, di mana LKM ini membantu meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pelayanan keuangan formal. Yang kedua, pengentasan kemiskinan dengan menyediakan pinjaman dan tabungan. LKM ini mendukung pengembangan usaha mikro dan juga kecil. Yang ketiga ini ada pemberdayaan ekonomi, di mana LKM ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Selanjutnya, lembaga keuangan mikro di masa penjajahan Belanda. Nah, sistem lumbung desa atau pada masa kolonial Belanda mengembangkan sistem lumbung desa untuk mendukung aktivitas ekonomi petani. Nah, untuk bantu kredit usaha, Belanda juga mendirikan lembaga kredit untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan kerajinan tradisional. Nah, untuk perluasan jangkauan, meskipun masih terbatas, upaya ini menandai awal perkembangan LKM di Indonesia. Selanjutnya, lembaga keuangan mikro pada era kemerdekaan itu ada tiga. Pertama ini koperasi kredit, di mana setelah kemerdekaan, koperasi kredit ini menjadi sarana penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Terus yang kedua ada bank desa, di mana pemerintah juga mendirikan bank desa untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap layanan keuangan. Terus yang ketiga, pertemuan lembaga, di mana berbagai inisiatif ini mendorong perkembangan lembaga keuangan mikro di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam pengembangan lembaga keuangan mikro dan regulasi.
Yaitu pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur dan mengembangkan sektor LKM. Terus ada pendanaan, pemerintah menyediakan akses pembiayaan dan bantuan teknis untuk mendukung pertumbuhan LKM. Yang ketiga ada perkembangan kapasitas, yaitu upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan untuk memperkuat kinerja lembaga keuangan mikro. Nah, untuk tantangan dan isu-isu terkini dalam lembaga keuangan mikro, ini ada beberapa. Yang pertama itu keterbatasan modal, di mana banyak lembaga keuangan mikro masih menganggap kendala dalam hal permodalan untuk memperluas jangkauan layanannya. Yang kedua ada regulasi dan pengawasan, di mana perlunya regulasi dan pengawasan yang lebih baik untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas dari lembaga keuangan mikro tersebut. Selanjutnya ada inovasi teknologi, di mana pemanfaatan teknologi digital sangat dapat akan membantu dan juga meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan pada lembaga keuangan mikro. Nah, selanjutnya ini ada inovasi dan teknologi dalam keuangan mikro di layanan digital, di mana eh, aplikasi dan layanan perbankan digital memudahkan akses masyarakat terhadap produk dan jasa LKM. Kedua ada analitik data. Teknologi analitik data membantu LKM dalam mengelola risiko dan pengembangan produk yang sesuai. Terus yang selanjutnya ada teknologi blockchain, di mana blockchain ini dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam transaksi keuangan pada lembaga keuangan mikro. Selanjutnya ada prospek dan harapan ke depan lembaga keuangan mikro di Indonesia, yaitu inklusi keuangan, di mana LKM akan semakin berperan dalam mendorong inklusi keuangan dan mengentaskan kemiskinan. Kedua, digitalisasi, yaitu pemanfaatan teknologi digital akan meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layanan LKM. Selanjutnya keberlanjutan, yaitu dengan dukungan kebijakan yang tepat. Nah, lembaga keuangan mikro diharapkan dapat tumbuh dan juga berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya ada peran strategis, di mana lembaga keuangan mikro akan semakin berperan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Di sini ada materi selanjutnya, itu sekilas OJK, terus ada pendahuluan, di mana ada dasar hukum, pengukuran lembaga keuangan informal, perizinan dan pengukuran eh, lembaga keuangan mikro, terus perbandingan lembaga keuangan, terus manfaat menjadi lembaga keuangan mikro, dan selanjutnya. Di sini ada otoritas jasa keuangan. Jadi OJK ini adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan juga wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan juga penyidikan. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya di sini ada tujuan pembentukan OJK. Di sini pertama ini mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan adil. Selanjutnya melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Nah, untuk menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan juga mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global dan dapat memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya ada wewenang pengawasan, di mana perbankan ini pengatur dan pengawasan mikroprudensial bank meliputi kelembagaan, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. Terus selanjutnya berkoordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas, khususnya ini dengan Bank Indonesia dan juga LPS dalam pengawasan banknya. Selanjutnya pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal, termasuk kegiatan pemeriksaan dan juga penyidikan. Nah, untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk lancar tugas, termasuk dengan penegak hukum seperti kepolisian dan juga kejaksaan dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan. Nah, pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan jasa keuangan itu nanti contohnya ada di bidang pengasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga jasa keuangan. Terus selanjutnya berkoordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran tugasnya. Di sini ada struktur eh, industri keuangan Indonesia, itu ada paling atas OJK, bawahnya ada perbankan, terus ada industri keuangan non bank, pasar modal,
bawahnya ada lagi ada asuransi dana pensiun pembiayaan IKNB Syariah. Paling bawahnya ada Pegadaian, lembaga penjamin, lembaga penyamaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan BPJS, serta lembaga jasa keuangan lainnya yang dinyatakan dan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya ada lembaga keuangan mikro, latar belakang eh, UU untuk lembaga keuangan mikro. Pertama, kewajiban memiliki izin usaha bagi setiap pihak yang menghimpun dana masyarakat kecuali dikumpulkan tersendiri. Lembaga yang telah berdiri diberikan status sebagai OPR sepanjang memenuhi persyaratan dan tata cara dalam peraturan pemerintah. Jadi pasal 26 ayat 1 UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, nomor UU nomor 10 tahun 1998 itu setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam membentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia. Nah, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang itu tersendiri. Selanjutnya ada pasal 58 UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, nomor UU nomor 10 tahun 98 yaitu lembaga dana kredit pendesaan atau bank desa lumbung desa. Terus ada bank pasar, bank pegawai, lumbung piti nagari dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, diberikan status sebagai bank perkredit rakyat berdasarkan undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada juga pasal 19 Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang BPR. Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 yang belum memperoleh izin usaha sebagai BPP wajib mengajukan izin usaha selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 1997. Nah, sampai dengan batas waktu tersebut, masih banyak LKM yang belum memenuhi syarat untuk diulukan sebagai BPR, bahkan banyak yang tidak ingin dikukuhkan sebagai BPR seperti LPD Bali. Nah, dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas beroperasinya LKM yang belum berbadan hukum, pada tanggal 8 Januari 2013 setelah diundang-undangkan nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Ini dasar hukum LKM, di mana ada UU LKM, dasar hukum, terus ada peraturan pemerintah, peraturan OJK, terus peraturan perundang-undangan 89 tahun 2018 tentang suku bunga pinjaman atau hasil imbal balik pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha LKM. Terus ada juga POJK nomor 12 tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan LKM. Terus POJK nomor 13 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha LKM. Terus ada juga POJK nomor 14 tahun 2014 tentang pembinaan dan pengawasan LKM. Nah, ini perizinan dan pengukuhan LKM. Jadi perizinan LKM baru itu akan mengesahkan perizinannya pada OJK. Prosesnya dilakukan dapat sebelum tanggal sebelum bulan Januari. Nah, terus untuk pengukuhannya 8 Januari 2015 sampai dengan 8 Januari 2016. Lanjutnya perbandingan lembaga keuangan formal. Nah, kalau lembaga keuangan informal menghimpun dana masyarakat memiliki beberapa opsi untuk menjadi lembaga keuangan formal dan memperoleh status hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, tabel berikut ini menyajikan beberapa alternatif dan juga perbandingan dari opsi tersebut. Terus yang pertama ini BPR itu dari OJK, lain usaha, misalnya ada juga Koperasi Pinjaman Kemenkop UKM, terus ada LKM OJK, BUMDes, terus ada juga selanjutnya manfaat menjadi lembaga keuangan mikro. Yang pertama memperoleh kejelasan status hukum atau legalitas sehingga dapat diperoleh dan juga dapat lebih dipercaya masyarakat. Selanjutnya pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh OJK yang telah berpengalaman dalam pengawasan lembaga keuangan. Dan bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap LKM antara lain yang pertama itu memberikan pengawasan dan perlindungan kepada pengelola LKM dengan undang-undang, terus pengawasan terhadap eh, eh, sinergi LKM dengan lembaga keuangan lainnya seperti peluang menjadi agensi produk perbankan, asuransi, pembiayaan, dan sekuritas. Selanjutnya ada akses pendanaan dari perbankan. Selanjutnya dimungkinkan pembentukan LPS untuk menjamin tabungan nasabah
lembaga keuangan mikro tersebut. Selanjutnya ada definisi dan kegiatan lembaga keuangan mikro. Jadi, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dengan pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, yang tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Nah, jadi lembaga keuangan mikro itu adalah jasa pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat, di mana dalam hal itu pinjaman atau pembiayaan, produknya juga ada pengelolaan simpanan, ada juga jasa konsultasi pengembangan usaha di mana untuk membantu usaha mikro atau anggota dan masyarakat secara konvensional atau prinsip syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini ada bentuk badan hukum dan kepemilikan. Untuk badan hukum LKM yaitu perseroan terbatas atau koperasi jasa, yaitu memiliki kepemilikan saham paling sedikit 60% dimiliki oleh Pemda, kabupaten atau kota atau badan usaha milik desa. Sisa 40% saham dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau koperasi. Selanjutnya, kepemilikan setiap warga negara Indonesia maksimal 20%. Lanjut. Nah, di sini ada cakupan wilayah usaha. Luas wilayah cakupan usaha LKM berada dalam satu wilayah desa atau kelurahan, kecamatan atau kabupaten kota sesuai dengan skala usaha masing-masing LKM. Sila usaha LKM ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah, peminjaman, atau pembayaran. Skala usaha LKM, desa, kelurahan, pembiayaan atau pinjaman kepada penduduk di satu desa atau kelurahan, kecamatan, pembiayaan atau pinjaman kepada penduduk dua desa atau kelurahan atau lebih dalam satu wilayah kecamatan yang sama. Skala usaha LKM kabupaten atau kota yaitu pembiayaan atau pinjaman kepada penduduk di dua kecamatan atau lebih dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama. Selanjutnya LKM wajib memiliki izin usaha sesuai cakupan wilayah usahanya. Yang keempat, LKM yang bermaksud mengembangkan cakupan wilayah usahanya wajib menyesuaikan izin usaha sesuai dengan cakupan wilayah usaha yang baru. Lanjut. Nah, di sini ada permodalan, modal disetor minimum 50 juta, modal direktur minimum 1 juta. Modal direktor minimum 500 juta, kabupaten atau kota yang luas, yang lingkaran luar, yang lingkaran hijau ada kecamatan, dan lingkaran dalam yaitu warna merah yaitu desa atau kelurahan. Distribusi nasabah peminjaman atau pemolayaan. Lanjut, di sini ada transformasi LKM. LKM yang berada di atas yaitu menurut kriteria wajib bertransformasi dengan urutan BPR atau BPRS. Kriteria selanjutnya kegiatan usaha melebihi wilayah kabupaten atau kota atau ekuitas paling netral SX modal disetor minimum BPR atau 8 BPRS dan simpanan paling kurang 2 SX disetor minimum BPFI atau BPRS. Lanjut. Di sini ada pemberlakuan sanksi administratif. Pemberlakuan sanksi administratif bagi lembaga yang dikukuhkan sebagai LKM mulai diberlakukan tanggal 8 Januari 2018. Pasal 33 PJOK nomor 13 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha LKM
pengenaan sanksi administratif bagi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, badan kredit desa, badan kredit kecamatan, kredit usaha kecil, lembaga pengkreditan kecamatan, bank kraya produksi desa BKPD, badan usaha, badan usaha, eh, badan usaha kredit perdesaan, Baitul Mal wal Tamwil, Baitul Tamwil Muhammadiyah, atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta telah mendapatkan izin usaha dari OJK mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya peraturan OJK. Lanjut, lanjut. Di sini ada prosedur perizinan dan pengukuhan LKM. Lanjut. Perbedaan perizinan bank dan pengukuhan yaitu batas waktu setoran modal yang dimana izin usahanya tidak ada dalam bentuk deposit LKM pada Bank Indonesia atau Bank Syariah atau unit usaha syariah untuk LKM Syariah. Pengukuhannya yaitu 8 Januari 2015 sampai 8 Januari 2016. Diperhitungkan dari ekuitas atau modal bersih LEM yang telah beroperasi setelah dikurangi penyisian penghapusan pinjaman atau pembiayaan. Nah, di sini ada outline permohonan perizinan kepemilikan. Lihat tabel pada slide besaran dokumen permohonan izin usaha LKM wajib sesuai dengan Undang-Undang LKM dan PDJN nomor 12 tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan LKM. Di sini lihat tata cara perizinan usaha LKM yang dimana permohonan maksimal 40 hari kerja, maksimal 20 hari. Di sini ada cek lengkapan dan kebenaran dokumen analisis surat keputusan. Lanjut. Di sini ada proses perizinan usaha LKM, cek kelengkapan dan kebenaran dokumen, terus ada lengkap dan benarnya, ya atau tidak, jika ya ada analisis layak, jika layak berarti ada izin usaha, dan jika tidak ada harus ada surat penolakannya. Di sini lengkap dan benarnya jika tidak ada surat permintaan kekurangan dokumen. Lanjut. Di sini kita lihat ada dokumen permohonan izin usaha LKM yang nomor 1 yaitu akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar. Yang dimana izin usahanya baru dan pengukuhannya termasuk. Yang kedua ada dokumen direksi Dewan Komisaris dan DPS. Yang ketiga ada dokumen pemegang saham atau anggota antara lain. Surat pernyataan bermaterai bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tindak pidana pencucian uang. Di sini keterangannya surat pernyataan bermaterai bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau tindakan pidana pencucian uang, tidak dipersyaratkan untuk pengukuhan. Yang keempat, surat rekomendasi DPS dan DSN MUI bagi LKM dengan prinsip syariah struktur organisasi dan kepengurusan. Yang keenam, ada sistem dan prosedur kerja. Yang ketujuh, ada rencana kerja 2 tahun pertama. Lanjut, di sini kita lihat ada dokumen permohonan izin usaha LKM yang kedua, yaitu lanjut dari 8 bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah. Yang ke-9 bukti kesiapan operasional. eh, yang ke-10 ada proyeksi
proyeksi laporan posisi dan kinerja keuangan 2 tahun pertama. Yang ke-11 ada laporan keuangan tahunan 2 tahun terakhir. 12 ada laporan posisi keuangan penutupan dan pembukaan. Yang ke-13 ada laporan kinerja pembiayaan 2 tahun terakhir. Di sini ada penjelasan rincian dokumen permohonan perizinan dan pengukuhan LKM. Lanjut. Akta pendirian Badan Hukum dan Anggaran Dasar. Anggaran dasar harus telah disahkan atau disetujui atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. Anggaran dasar memuat minimal yang pertama, nama dan tempat kependudukan. Terus nama LKM harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar yang dimulai dengan bentuk badan hukum diikuti dengan frasa. Lembaga keuangan mikro atau syariah atau yang disingkat LKMS dan nama LKM contohnya koperasi, PT, LKM atau LKMS. Contohnya yang untuk di pengukuhannya. Yang kedua ada kegiatan usaha LKM melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Selanjutnya ada tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang bagi LKM, asuransi peminjaman falas, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada permodalan, yaitu LKM harus memenuhi jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah minimum sesuai cakupan wilayah usahanya. Selanjutnya ada dalam hal bentuk badan hukum LKM adalah perseroan terbatas. LKM harus memenuhi ketentuan presentase kepemilikan sahamnya. Lanjut. Di sini ada akte pendirian Badan Hukum dan Anggaran Dasar. Nah, di sini kita lihat kepemilikan LKM hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, yang B badan usaha milik desa, yang C hmm, pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang keempat ada koperasi. Di sini selanjutnya yang terakhir yaitu wewenang tanggung jawab masa jabatan direksi Dewan Komisaris dan DPS. Selanjutnya di sini ada dokumen direksi Dewan Komisaris dan DPS, yaitu dokumennya yang pertama 1 lembar pas foto terbaru ukuran 4x6. Yang kedua, fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku. Yang ketiga, daftar riwayat hidup. Yang keempat, surat pernyataan bermaterai bahwa tidak tercantum dalam daftar kredit macet di kantor jasa keuangan. Yang kelima, surat pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, di sini ada selanjutnya ada yang keenam, surat pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah melakukan kejahatan karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir. Yang tujuh, surat pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kesuatan hukum kekuatan nih, hukum tetap dalam 5 tahun terakhir. Lanjut. Yang kedelapan ada surat pernyataan bermaterai bahwa tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada LKM lain. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 LKM lain. 10. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 LKM lainnya.
Di sini ada dokumen pemegang saham atau anggota. Pemilik LKM dapat berupa perorangan, BUMDes atau BUMKEL, koperasi atau pemerintahan daerah, kabupaten, atau kota. Persyaratan dokumen permohonan untuk masing-masing jenis pemilik tersebut berbeda sebagaimana dijelaskan tabel berikut ini. Nomor satu, perorangan, di mana dokumennya harus satu lembar pas foto terbaru ukuran 4x6. Yang kedua, fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku. Yang ketiga, daftar riwayat hidup. Yang keempat, surat pernyataan bermaterai bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman. Yang kelima, surat pernyataan bermaterai bahwa setoran modal tidak berasal dari untuk tindakan pidana pencucian uang. Selanjutnya, di sini BUMDes, akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahan akta. Yang ketiga, Pemda Kabupaten, keputusan atau peraturan daerah kabupaten kota terkait pernyataan modal pada LKM. Lanjut, di sini ada surat rekomendasi DPS dan DSN MUI bagi LKM dengan prinsip syariah, surat rekomendasi pengangkatan DPS dari Dewan Ulama bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Setelah DPS dibentuk oleh beberapa LKM, DPS dianggap dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ada rencana kerja untuk tahun pertama yang paling kurang memuat, yaitu data mengenai jumlah lembaga keuangan mikro lainnya pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan. Yang kedua, rencana kegiatan usaha LKM yang memulai proyeksi simpanan dan penyaluran pinjaman atau pembiayaan, serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana yang dimaksud. Sini yang ketiga ada uraian mengenai potensi ekonomi pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan dan proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan 4 bulanan yang dimulai dari sejak LKM melakukan kegiatan operasional. Proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan mengacu pada ketentuan dan format mengenai laporan keuangan LKM. Lanjut, di sini banyak banget struktur organisasi. Lanjut, di sini ada mengapa LKM dibutuhkan untuk fasilitas pembiayaan usaha mikro. Yang pertama, sektor usaha mikro di daerah merupakan basis pertumbuhan perekonomian rakyat, namun demikian usaha mikro pada umumnya sulit untuk memenuhi persyaratan perbankan. Yang kedua, sektor usaha mikro umumnya ditekuni oleh sebuah besar masyarakat. Oleh sebab itu, usaha mikro akan berdampak langsung kepada pengembangan perekonomian daerah. Yang ketiga, perhatian kepada usaha skala mikro diperlukan karena penyerahan tenaga kerja potensi yang besar, penyerahan bahan baku lokal, sumber pendapatan keluarga. Lanjut, sini manfaat penumbuhan dan pengembangan LKM, yaitu usaha mikro diharapkan dapat memperoleh pelayanan keuangan tepat waktu dan sasaran sesuai kebutuhan. Yang kedua, persyaratan dan prosedur LKM lebih ringan dan mudah dibandingkan dengan perbankan yang menerapkan prinsip prudent banking atau limasi. Yang ketiga, penyaluran pembiayaan LKM pada umumnya disertai dengan upaya pengembangan atau pendampingan atau jasa konsultasi. Yang keempat, meminimalisir pelarian modal keluar daerah. Yang kelima, yaitu mendorong adanya peluang usaha atau lapangan kerja baru. Yang keenam, mengoptimalkan potensi unggulan daerah. Lanjut. Di sini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai OPR sepanjang memenuhi persyaratan dan tata cara dalam peraturan pemerintah. Jadi pasal 26 ayat 1 UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, nomor UU nomor 10 tahun 1998 itu setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam membentuk simpanan wajib terlebih dahulu
memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia. Nah, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang itu tersendiri. Selanjutnya ada pasal 58 UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, nomor UU nomor 10 tahun 98 yaitu lembaga dana kredit pendesaan atau bank desa lumbung desa, terus ada bank pasar, bank pegawai, lumbung piti nagari dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, diberikan status sebagai bank perkredit rakyat berdasarkan undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada juga pasal 19 Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang BPR. Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 yang belum memperoleh izin usaha sebagai BPP wajib mengajukan izin usaha selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 1997. Nah, sampai dengan batas waktu tersebut, masih banyak LKM yang belum memenuhi syarat untuk ulukan sebagai BPR, bahkan banyak yang tidak ingin dikukuhkan sebagai BPR seperti LPD Bali. Nah, dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas beroperasinya LKM yang belum berbadan hukum, pada tanggal 8 Januari 2013 setelah diundang-undangkan nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Ini dasar hukum LKM, di mana ada UU LKM, dasar hukum, terus ada peraturan pemerintah, peraturan OJK, terus peraturan perundang-undangan 89 tahun 2018 tentang suku bunga pinjaman atau hasil imbal balik pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha LKM. Terus ada juga POJK nomor 12 tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan LKM. Terus POJK nomor 13 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha LKM. Terus ada juga POJK nomor 14 tahun 2014 tentang pembinaan dan pengawasan LKM. Nah, ini perizinan dan pengukuhan LKM. Jadi perizinan LKM baru itu akan mengesahkan perizinannya pada OJK. Prosesnya dilakukan dapat sebelum sebelum bulan Januari. Nah, terus untuk pengukuhannya 8 Januari 2015 sampai dengan 8 Januari 2016. Lanjutnya perbandingan lembaga keuangan formal. Nah, kalau lembaga keuangan informal yang menghimpun dana masyarakat memiliki beberapa opsi untuk menjadi lembaga keuangan formal dan memperoleh status hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, tabel berikut ini menyajikan beberapa alternatif dan juga perbandingan dari opsi tersebut. Terus yang pertama ini BPR itu dari OJK, lain usaha, misalnya ada juga Koperasi Pinjaman Kemenkop UKM, terus ada LKM OJK, BUMDes, terus ada juga selanjutnya manfaat menjadi lembaga keuangan mikro. Yang pertama memperoleh kejelasan status hukum atau legalitas sehingga dapat diperoleh dan juga dapat lebih dipercaya masyarakat. Selanjutnya pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh OJK yang telah berpengalaman dalam pengawasan lembaga keuangan. Dan bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap LKM antara lain yang pertama itu memberikan pengawasan dan perlindungan kepada pengelola LKM dengan undang-undang, terus pengawasan terhadap eh, eh, sinergi LKM dengan lembaga keuangan lainnya seperti peluang menjadi agensi produk perbankan, asuransi, pembiayaan, dan sekuritas. Selanjutnya ada akses pendanaan dari perbankan. Selanjutnya dimungkinkan pembentukan LPS untuk menjamin tabungan nasabah lembaga keuangan mikro tersebut. Selanjutnya ada definisi dan kegiatan lembaga keuangan mikro. Jadi lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dengan pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Nah, jadi lembaga keuangan mikro itu adalah jasa pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat, di mana dalam hal itu pinjaman atau pembiayaan, produknya juga ada pengelolaan simpanan, ada juga jasa konsultasi pengembangan usaha, di mana untuk membantu usaha mikro atau anggota dan masyarakat secara konvensional atau prinsip syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, di sini ada bentuk badan hukum dan kepemilikan. Untuk badan hukum LKM yaitu perseroan terbatas atau koperasi jasa, yaitu memiliki kepemilikan saham paling sedikit 60% dimiliki oleh Pemda, kabupaten atau kota atau badan usaha milik desa. Sisa 40% saham dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau koperasi. Selanjutnya, kepemilikan setiap warga negara Indonesia maksimal 20%. Lanjut. Nah, di sini ada cakupan wilayah usaha. Luas wilayah cakupan usaha LKM berada dalam satu wilayah desa atau kelurahan, kecamatan atau kabupaten kota sesuai dengan skala usaha masing-masing LKM. Sila usaha LKM ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah, peminjaman, atau pembayaran. Skala usaha LKM, desa, kelurahan, pembiayaan atau pinjaman kepada penduduk di satu desa atau kelurahan, kecamatan, pembiayaan atau pinjaman kepada penduduk dua desa atau kelurahan atau lebih dalam satu wilayah kecamatan yang sama. Skala usaha LKM kabupaten atau kota yaitu pembiayaan atau pinjaman kepada penduduk di dua kecamatan atau lebih dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama. Selanjutnya LKM wajib memiliki izin usaha sesuai cakupan wilayah usahanya. Yang keempat, LKM yang bermaksud mengembangkan cakupan wilayah usahanya wajib menyesuaikan izin usaha sesuai dengan cakupan wilayah usaha yang baru. Lanjut. Nah, di sini ada permodalan, modal disetor minimum 50 juta, modal direktur minimum 1 juta. Modal direktor minimum 500 juta, kabupaten atau kota yang luas, yang lingkaran luar, yang lingkaran hijau ada kecamatan, dan lingkaran dalam yaitu warna merah yaitu desa atau kelurahan. Distribusi nasabah peminjaman atau pemolayaan. Lanjut, di sini ada transformasi LKM. LKM yang berada di atas yaitu menurut kriteria wajib bertransformasi dengan urutan BPR atau BPRS. Kriteria, kriteria selanjutnya kegiatan usaha melebihi wilayah kabupaten atau kota atau ekuitas paling netral SX modal disetor minimum BPR atau 8 BPRS dan simpanan paling kurang 2 SX disetor minimum BPFI atau BPRS. Lanjut. Di sini ada pemberlakuan sanksi administratif. Pemberlakuan sanksi administratif bagi lembaga yang dikukuhkan sebagai LKM mulai diberlakukan tanggal 8 Januari 2018. Pasal 33 PJOK nomor 13 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha LKM, pengenaan sanksi administratif bagi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, badan kredit desa, badan kredit kecamatan, kredit usaha kecil, lembaga pengkreditan kecamatan, bank kraya produksi desa BKPD, badan usaha, badan usaha, eh, badan usaha kredit pedesaan, Baitul Mal wal Tamwil, Baitul Tamwil Muhammadiyah, atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta telah mendapatkan izin usaha dari OJK mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya peraturan OJK. Lanjut. Lanjut.
Di sini ada prosedur perizinan dan pengukuhan LKM. Lanjut. Perbedaan perizinan bank dan pengukuhan yaitu batas waktu setoran modal yang dimana izin usahanya tidak ada dalam bentuk deposit LKM pada Bank Indonesia atau Bank Syariah atau unit usaha syariah untuk LKM Syariah. Pengukuhannya yaitu 8 Januari 2015 sampai 8 Januari 2016. Diperhitungkan dari ekuitas atau modal bersih LEM yang telah beroperasi setelah dikurangi penyisian penghapusan pinjaman atau pembiayaan. Nah, di sini ada outline permohonan perizinan kepemilikan. Lihat tabel pada slide besaran dokumen permohonan izin usaha LKM wajib sesuai dengan Undang-Undang LKM dan PDJN nomor 12 tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan LKM. Di sini lihat tata cara perizinan usaha LKM yang dimana permohonan maksimal 40 hari kerja, maksimal 20 hari. Di sini ada cek lengkapan dan kebenaran dokumen analisis surat keputusan. Lanjut. Di sini ada proses perizinan usaha LKM, cek kelengkapan dan kebenaran dokumen, terus ada lengkap dan benarnya, ya atau tidak, jika ya ada analisis layak, jika layak berarti ada izin usaha, dan jika tidak ada harus ada surat penolakannya. Di sini lengkap dan benarnya jika tidak ada surat permintaan kekurangan dokumen. Lanjut. Di sini kita lihat ada dokumen permohonan izin usaha LKM yang nomor satu yaitu akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar. Yang dimana izin usahanya baru dan pengukuhannya termasuk. Yang kedua ada dokumen direksi Dewan Komisaris dan DPS. Yang ketiga ada dokumen pemegang saham atau anggota antara lain. Surat pernyataan bermaterai bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tindak pidana pencucian uang. Di sini keterangannya surat pernyataan bermaterai bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau tindakan pidana pencucian uang, tidak dipersyaratkan untuk pengukuhan. Yang keempat, surat rekomendasi DPS dan DSN MUI bagi LKM dengan prinsip syariah, struktur organisasi, dan kepengurusan. Yang keenam, ada sistem dan prosedur kerja. Yang ketujuh, ada rencana kerja 2 tahun pertama. Lanjut, di sini kita lihat ada dokumen permohonan izin usaha LKM yang kedua, yaitu lanjut dari 8 bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah. Yang kesembilan, bukti kesiapan operasional. eh yang ke-10 ada proyeksi proyeksi laporan posisi dan kinerja keuangan 2 tahun pertama. Yang ke-11 ada laporan keuangan tahunan 2 tahun terakhir. 12 ada laporan posisi keuangan penutupan dan pembukaan. Yang ke-13 ada laporan kinerja pembiayaan 2 tahun terakhir. Di sini ada penjelasan rincian dokumen permohonan perizinan dan pengukuhan LKM. Lanjut. Akta pendirian Badan Hukum dan Anggaran Dasar. Anggaran dasar harus telah disahkan atau disetujui atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. Anggaran dasar memuat minimal yang pertama, nama dan tempat kependudukan. Terus nama LKM harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar yang dimulai dengan bentuk badan hukum diikuti dengan frasa. Lembaga keuangan mikro atau syariah atau yang disingkat LKMS dan nama LKM contohnya koperasi,
eh, PT, LKM atau LKMS. Contohnya yang untuk di pengukuhannya. Yang kedua ada kegiatan usaha LKM melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Selanjutnya ada tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang bagi LKM, asuransi peminjaman falas, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada permodalan, yaitu LKM harus memenuhi jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah minimum sesuai cakupan wilayah usahanya. Selanjutnya ada dalam hal bentuk badan hukum LKM adalah perseroan terbatas. LKM harus memenuhi ketentuan presentase kepemilikan sahamnya. Lanjut. Di sini ada akte pendirian badan hukum dan anggaran dasar. Nah, di sini kita lihat kepemilikan LKM hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, yang B badan usaha milik desa, yang C hmm, pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang keempat ada koperasi. Di sini selanjutnya yang terakhir yaitu wewenang tanggung jawab masa jabatan direksi Dewan Komisaris dan DPS. Selanjutnya di sini ada dokumen direksi Dewan Komisaris dan DPS, yaitu dokumennya yang pertama satu lembar pas foto terbaru ukuran 4 kali 6, yang kedua fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku, yang ketiga daftar riwayat hidup, yang keempat surat pernyataan bermaterai bahwa tidak tercantum dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan. Yang kelima, surat pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, di sini ada selanjutnya ada yang keenam, surat pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah melakukan kejahatan karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir. Yang tujuh, surat pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kesuatan hukum kekuatan nih, hukum tetap dalam 5 tahun terakhir. Lanjut. Yang kedelapan, ada surat pernyataan bermaterai bahwa tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada LKM lain. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 LKM lain. 10. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 LKM lainnya. Di sini ada dokumen pemegang saham atau anggota. Pemilik LKM dapat berupa perorangan, BUMDes atau BUMKEL, koperasi atau pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. Persyaratan dokumen permohonan untuk masing-masing jenis pemilik tersebut berbeda sebagaimana dijelaskan tabel berikut ini. Nomor satu, perorangan, di mana dokumennya harus satu lembar pas foto terbaru ukuran 4 kali 6. Yang kedua, fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku. Yang ketiga, daftar riwayat hidup. Yang keempat, surat pernyataan bermaterai bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman. Yang kelima, surat pernyataan bermaterai bahwa setoran modal tidak berasal dari untuk tindakan pidana pencucian uang. Selanjutnya, di sini BUMDes akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahan akta
Yang ketiga, Pemda Kabupaten, keputusan atau peraturan daerah kabupaten kota terkait penyataan modal pada LKM. Lanjut, di sini ada surat rekomendasi DPS dan DSN MUI bagi LKM dengan prinsip syariah, surat rekomendasi pengangkatan DPS dari Dewan Ulama bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Setelah DPS dibentuk oleh beberapa LKM, DPS dianggap dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ada rencana kerja untuk tahun pertama yang paling kurang memuat, yaitu data mengenai jumlah lembaga keuangan mikro lainnya pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan. Yang kedua, rencana kegiatan usaha LKM yang memulai proyeksi simpanan dan penyaluran pinjaman atau pembiayaan, serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana yang dimaksud. Sini yang ketiga ada uraian mengenai potensi ekonomi pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan dan proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan 4 bulanan yang dimulai dari sejak LKM melakukan kegiatan operasional. Proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan mengacu pada ketentuan dan format mengenai laporan keuangan LKM. Lanjut, di sini banyak banget struktur organisasi. Lanjut, di sini ada mengapa LKM dibutuhkan untuk fasilitas pembiayaan usaha mikro. Yang pertama, sektor usaha mikro di daerah merupakan basis pertumbuhan perekonomian rakyat, namun demikian usaha mikro pada umumnya sulit untuk memenuhi persyaratan perbankan. Yang kedua, sektor usaha mikro umumnya ditekuni oleh sebuah besar masyarakat. Oleh sebab itu, usaha mikro akan berdampak langsung kepada pengembangan perekonomian daerah. Yang ketiga, perhatian kepada usaha skala mikro diperlukan karena penyerahan tenaga kerja potensi yang besar, penyerahan bahan baku lokal, sumber pendapatan keluarga. Lanjut, sini manfaat penumbuhan dan pengembangan LKM, yaitu usaha mikro diharapkan dapat memperoleh pelayanan keuangan tepat waktu dan sasaran sesuai kebutuhan. Yang kedua, persyaratan dan prosedur LKM lebih ringan dan mudah dibandingkan dengan perbankan yang menerapkan prinsip prudent banking atau limasi. Yang ketiga, penyaluran pembiayaan LKM pada umumnya disertai dengan upaya pengembangan atau pendampingan atau jasa konsultasi. Yang keempat, meminimalisir pelarian modal keluar daerah. Yang kelima, yaitu mendorong adanya peluang usaha atau lapangan kerja baru. Yang keenam, mengoptimalkan potensi unggulan daerah. Lanjut. Di sini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.